Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga hari ini kalian tetap semangat PJJ-nya ya. Walaupun kita masih jauh sekali untuk pertemuan langsung, tapi nggak apa-apa, kalian harus tetap semangat belajarnya ya, walaupun tetap di rumah. Oke, hari ini Ibu akan membahas tentang masih tentang pecahan, melanjutkan pelajaran yang terdahulu. Ya, kali ini Ibu akan menerangkan kepada kalian tentang penaksiran. Oke, penaksiran pecahan. Ya, siap? Oke, yuk kita mulai. Ya, penaksiran pecahan hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Ya, contoh, taksirlah hasil operasi pecahan berikut. Ya, di sini ada soal 2/1/4, kemudian ditambah 3/4. Nah, sebelumnya itu sudah diterangkan sama Ibu ya, bagaimana cara menaksir atau membulatkan bilangan pecahan. Ya, oke. Dalam hal menaksir di sini, kita abaikan saja dulu bilangan duanya. Bilangan bulatnya yaitu 2, kita abaikan saja dulu. Maka, kita lihat nilai yang 1/4-nya atau 1/4-nya. Ya, kita lihat nilai yang 1/4-nya. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita ingat-ingat pelajaran yang terdahulu bahwa 1/4 bisa dibulatkan dengan cara mencari garis bilangan dan mencari nilai setengah dari penyebutnya. Oke ya, sekarang 1/4 kita lihat. 1/4 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ya, sekarang kita lihat. Yuk, sama dengan hasilnya ternyata 1/4 itu lebih dekat kepada 0. Berarti, jadi kita tambahkan aja nih bilangan bulatnya. Tadi kan kita abaikan nih duanya. Nah, karena 1/4 itu lebih dekat kepada 0, maka bilangan bulatnya yaitu 2, kita tambahkan hasil dari 1/4 adalah 0. Ya, oke. Itu baru yang 2/1/4. Selanjutnya kita akan menaksir yang 3/4. Oke, lanjut seperti yang tadi. Ya, 3/4 itu kita abaikan 3-nya dulu, tapi pecahannya kita klikkan ya. 3/4. Nah, 3/4 ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Ya, 3/4 itu lebih dekat ke 1. Berarti berapa? 3. Ya, jadi kita kembalikan lagi bilangan bulatnya. Karena 3/4 itu lebih dekat daripada 1 ke 1 bisa dibulatkan menjadi 1, maka 3 bilangan bulat ditambah 1. Nah, berarti berapa tuh? 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Slide berikutnya. Ya, tadi kan sudah penjumlahan. Bagaimana dengan perkalian? Coba lihat perkalian. Di sini ada soal 2/10/12 dikali 3/1/7.
Sama seperti caranya yang di depan tadi, kita abaikan 2-nya dulu. Kita akan mencari pecahannya dulu untuk dibulatkan kemana nih? 10/12. Lebih dekat kemana nih bulatkannya? Ke 1 atau ke 2. Caranya bagaimana? Iya, seperti yang tadi. Seperti yang di depan, kita cari dulu. Kalian boleh mencarinya dengan garis bilangan atau mencari nilai dari setengah dari penyebutnya. Ya, oke. Jadi berapa? Hasilnya sama dengan kita cari 10/12 berarti 1. Dia lebih dekat ke 1 ya. Jadi lanjutkan. Tadi sudah kita abaikan 2-nya, sekarang 2-nya kita kembalikan. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nanti coba selanjutnya yuk kita kembalikan lagi, kita lanjutkan lagi yang ke 3 1/7. Ya, 3 1/7. Ya, 1/7 lebih dekat ke 0. Berarti 3 ditambah 0. Ya. Nah, di sini kan juga banyak nih ya. Ininya ada tambah, ada kali, ada tambah. Ya, gimana caranya sih, Bu? Iya, ya. Jadi kita kasih kalung aja deh. Kasih kalung untuk memudahkan. Berarti yang dikasih kalung yang mana? Yang ada tanda kurungnya. Berarti 2 ditambah 1 dulu kita kerjakan. Berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dikali 3 tambah 0 sama dengan 3. Berarti hasilnya tuh 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, sampai di sini masih ada yang belum paham? Oke, mudah-mudahan insya Allah semuanya paham ya. Yuk kita lanjutkan berikutnya. Tadi sudah perkalian dan pembagian. Oh ya, yang tadi kan penjumlahan. Sama juga, pengurangan juga seperti itu caranya. Ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita lanjut kepada pembagian. Ya, di sini ada bilangan 9 dibagi 3 1/3. Seperti biasa, kita abaikan dulu bilangan bulatnya, 9 dan 3. Kita lanjutkan ke bilangan 1/3-nya. Kita lanjutkan ke bilangan pecahannya ya. Yuk, 1/3. Kita jadikan bulatkan. Lebih dekat kemana dia? Ke 0 atau ke 1? Apa? Iya, pintar. Ke 0. Berarti sama dengan 3 ditambah 0. Ya, 3 ditambah 0 kan itu kan tadi ya? Yuk, berarti jadinya gimana tuh caranya? 9 dibagi 3 ditambah 0. Berarti 3 tambah 0 kan sama dengan 3 ya. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yeay, gimana? Gampang kan? Yuk, kalau gampang, mudah-mudahan insya Allah di slide berikutnya kalian bisa lebih paham lagi. Atau kalau misalnya masih belum paham juga, silakan diulangi slide dari slide awal ya. Kita lanjutkan lagi nanti di slide berikutnya. Lanjut, slide ketiga. Slide ketiga. Ya, yuk. Penaksiran desimal. Contohnya, ya, 3,8 ditambah 1,2. Ya, oke. Kita lihat
angka persepuluhannya, yaitu 8. Di pelajaran yang lalu juga sudah Ibu terangkan bahwa 8 itu lebih besar daripada 5. Maka dia akan dibulatkan ke atas. Ya, ketika dia sudah dibulatkan ke atas, bagaimana caranya? Satuannya yaitu 3, kita tambahkan saja dengan 1. 8 itu kita bulatkan menjadi 1. Ya, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, kemudian selanjutnya yang 1,2. 1,2. Kita lihat angka persepuluhannya berapa? 2. 2 itu lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Iya, lebih kecil. Berarti ketika bilangan itu lebih kecil, maka akan kita bulatkan ke bawah. Kemudian kalau kita bulatkan ke bawah, bagaimana dengan angka satuannya? Angka satuannya berarti dia tetap karena dibulatkan ke bawah sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya tadi sudah ditambah. Sekarang kita coba dengan perkalian. Ya. Oke, 12 kali 2,7. Sama seperti tadi persepuluhannya kita lihat. 6 berarti, 6 berarti lebih besar daripada 5. Maka dia dibulatkan menjadi 1. Caranya berarti angka satuannya adalah 12 ditambah 1 berarti 13. Ya, selanjutnya yang kita kerjakan lagi yang 2,7. 2,7 itu berarti dia 7 itu lebih besar daripada 5. Ya, berarti dia ditambahkan atau dibulatkan menjadi 1. Ya, seperti tadi caranya sama. Angka satuannya berarti kita tambahkan dengan persepuluhannya tadi yang sudah berubah menjadi 1. Berarti 3. Berapa hasil semuanya? Iya, maka 13 dikalikan 3 sama dengan 39. Ya. Slide berikutnya, slide yang terakhir. Ya, penaksiran persen. Penaksiran persen, bagaimana caranya? Ya, ini sebenarnya yang di kotak-kotak ini adalah pengertian dari yang garis bilangan ya. Ya, nanti Ibu tampilkan dulu garis bilangannya. Ya. Contoh garis bilangannya. Ini garis bilangannya ya. Ada 0, 0, dia sama dengan 0%. Kalau dia disamakan persen, berarti dia nilainya adalah 0%. Berarti dia nilainya adalah 0%. Nilainya sama 0, pecahannya 0, nilai persennya 0% juga, ya, dan nilai desimalnya juga 0. Oke? Ya, sekarang kalau yang 1/4, berarti nilai persennya sama dengan 25%. Ya, ini harus kalian ingat-ingat nih. Kemudian, yang 2/4. 2/4 itu nilai pecahannya 2/4, nilainya sama dengan 50% atau bilangan desimalnya 0,5. Ya, kemudian 3/4. 3/4 itu sama dengan 75% nilainya. Nah, kemudian 4/4 atau sama dengan 1 di sini tidak Ibu tampilkan, tetapi hanya tulis 1 saja, artinya dia 4/4. Nah, berarti nilai persennya sama dengan 100. Ini harus kalian ingat nih ya.
penjabaran ini, pengertian garis bilangan ini adalah yang di kotak biru ini, ya. Ingat itu. Kemudian misalnya contoh soal, taksirlah 24% dari 1000. Oke, kita akan mulai dari 24%. Lihat di garis bilangan 24% itu lebih dekat ke mana? Iya, lebih dekat ke 25%. Berarti 25%-nya itu seperberapanya sih? Seperempatnya dari 1000. Ya. Nah, 1000 ini tidak kita taksir lagi karena dia sudah bulat. Ya, jadi kita taksir lagi. Jadi gimana caranya? Iya, berarti hasilnya adalah 24% mendekati ke 25, berarti kita pecahannya adalah seperempat, ya, seperempat dari 1000, berarti seperempat dikalikan 1000 atau 1000 dibagi 4, berarti hasilnya 250, ya. Oke, contoh berikutnya kalau misalnya kalian belum paham, coba. Taksirlah 50% dari 787. Oke, sama seperti yang di atas. Yuk, sama seperti yang di atas, ya. Berarti 51% itu lebih dekat kemana? Berarti lebih dekat ke 787. 51% lebih dekat ke 50%, ya. Berarti kemudian kita tadi kan 1000 itu sudah bulat. Nah, di bawahnya ternyata ini contoh bilangan yang tidak bulat. 787. 787. Nah, 787 ternyata itu lebih dekat kepada angka 800 atau bilangan 800. Maka kita lihat lagi ke kita lihat lagi ke garis bilangannya. Ya, 50% itu sama dengan berapanya itu dia? Setengahnya, ya, atau sen. Berarti setengah dikali 800 sama dengan 400 atau 800 dibagi 2 sama dengan 400. Ya, begitulah penaksiran bilangan pecahan. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari video-video yang sudah Ibu share sebelumnya dan sampai hari ini. Oke, selamat mengerjakan. Untuk tugas-tugas berikutnya, semoga kalian mudah mengerti, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.